Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Program Rindu Pagi Tuluh akan menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Basawi Putri, yang akan membahas seputar haji dan umroh bersama dengan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Patung Jabar. Saatnya kita memulai dialog kita hari ini dengan tema, bolehkah unicorn non-muslim terlibat dalam kegiatan umroh? Edisi 23 April 2019, maksud kami adalah hari ini pada bulan Juli. Tetap bersama kami, Ridho Boytolo akan menemani Anda. Nah, pada pagi hari ini kami mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama adalah ada Bapak Wawan Misbah, beliau adalah Ketua Forum Penyelenggara Umroh Haji Jabar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di samping Pak Wawan ada Bapak Rizal Fadilah, beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Advokasi FKS. Selamat pagi Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah. Dan pada hari ini menarik sekali perbincangan kita, yaitu adalah bolehkah unicorn non-muslim terlibat dalam kegiatan umroh? Mungkin banyak masyarakat yang sudah mengetahui informasi bahwa sempat ada mungkin wacana begitu ya untuk mengajak beberapa unicorn terlibat dalam kepengurusan kegiatan umroh begitu. Walaupun sebetulnya ini menjadi pro dan kontra tentunya yang muncul. Pak Wawan, boleh mungkin disampaikan bagaimana tanggapan Pak Wawan sendiri dari rekan-rekan FKS mengenai unicorn non-muslim yang terlibat dalam kegiatan umroh begitu Pak? Oke, terima kasih ya. Pada kesempatan ini tema kita membahas masalah umroh ya. Umroh, betul sekali. Hajinya ini insya Allah ke depan kita betul. akan bahas lagi tema-tema mengenai haji. Dan minggu-minggu ini teman-teman di medsos itu men-share persoalan-persoalan yang menyangkut kebijakan pemerintah, di mana Menteri Menko Info Bapak Rudiantara itu mengajak unicorn, Traveloka dan Tokopedia untuk sama-sama mengelola bisnis umroh. Kalau menurut saya umroh itu khusus lah ya. Umroh itu bukan wisata. Umroh itu adalah ibadah ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa pengelola umroh itu harus dilaksanakan oleh PPIU, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Ya, yang notabene di dalam undang-undang itu sudah eksplisit jelas bahwa harus dikelola dengan orang yang warga negara Indonesia yang beragama Islam. Artinya orang yang di luar non-muslim, maaf, ini jika mau gitu kan masuk mengelola umroh, pertama harus menjadi warga negara Republik Indonesia. Kedua juga harus muslim, jadi harus bersyahadat dulu gitu, baru bisa mengelola kegiatan umroh. Dan pemirsa perlu diketahui bahwa mengenai tadi ya, bahwa yang berhak untuk menyelenggarakan ibadah umroh itu adalah warga negara Indonesia, kemudian beragama muslim, ini sudah tertuang jelas di undang-undang ya Pak Wawan ya. Dalam undang-undang, jadi sangat disayangkan ya Pak Menteri Kominfo itu tidak memahami betul undang-undang. Padahal undang-undang ini baru diundangkan ini tahun 2019. Jadi masih kena hangat gitu ya. Betul. Masih kena hangat ya gitu kan, sayang. Nah, ini kelihatan bahwa antara yang punya domain umroh haji itu kan Kementerian Agama. Betul, ya? betul. Nah, ini langsung tanpa koordinasi dilabrak oleh Menteri Kominfo. Ya, kira-kira gitulah. Jadi kita baik jadi sebagai penyelenggara ibadah umroh maupun forum, asosiasi, semua sepakat menolak. Menolak itu. Kita bukan persoalan bisnisnya. Kalau persoalan bisnis siapa saja boleh, tapi ini persoalan undang-undang gitu. Ya, betul, ya, betul. Karena sudah tadi ya tertuang di undang-undang dan
Nah, perlu dicatat oleh semua bahwa umroh ini ibadah gitu. Umroh ini ibadah. Bukan hanya sekedar memesan kamar hotel, transportasi, penerbangan, gitu kan? Atau makan, tapi di dalamnya itu syarat dengan nilai-nilai ibadah. Bukan seperti wisata begitu ya Pak Wan ya? Tidak. Nilai ibadah itu kan harus ada tuntunan. Iya, betul. Tidak bisa, misalkan kita seenaknya kita, enggak, ada contohnya, ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Bahkan umroh itu ya berangkat aja ya dikasih kain ihram, kadang-kadang ya belajar gitu kan, belajar bagaimana menggunakan kain ihram. Kenapa harus dibelajar? Karena menggunakan kain ihram itu tidak sembarangan. Betul. Tidak boleh lipat kan gitu kan. Apalagi ada tata mungkin caranya. yang belum pernah berangkat, bagaimana bisa mengetahui aturan-aturan yang ada kalau hanya sekedar memesan via aplikasi, mungkin seperti itu. Kira-kira itulah ya. Nah, termasuk ibadah yang lainnya Ya, seperti betul. tawaf, kan itu harus dimaknai, harus dijiwai. Tidak hanya sekedar setarnya juga jelas ya. Tidak bisa sembarangan, tidak yang penting mah tawaf aja ngelilingin Ka'bah. Tidak bagi habis gitu. Ada ketentuan ya, harus mulai dari rukun Hajar Aswad dan berakhir dari rukun Hajar Aswad. Itu kira-kira. Yang mungkin menjadi pertimbangan khusus dari rekan-rekan di FKL, kemudian juga banyak asosiasi lain menanggapi terkait dengan rencana tersebut ya Pak Wan ya. Kalau Pak Rizal sendiri bagaimana melihat dari sisi hukum? Ya, silakan. Terima kasih Mbak. Pertama yang dikemukakan Pak Wawan itu sudah masuk nuansa hukum. Hanya saya pertegas saja bahwa yang dikemukakan itu aturan tegas pasal 89 ya dari Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu harus warga negara Indonesia, harus warga negara Indonesia dan beragama Islam. Ya? Kemudian di pasal 2-nya juga ditegaskan tentang asas PPIU yaitu syariah. Gitu. Itu yang pertama malah asasnya syariah. Berarti sangat dalam sekali gitu kan nuansa keagamaannya, sehingga kesimpulan bahwa umroh itu ibadah bukan perjalanan wisata biasa. Nah, yang dikemukakan tadi adalah pelanggaran undang-undang. Tapi sebenarnya Menkominfo ini banyak melanggar undang-undang, bukan hanya undang-undang haji saja dan umroh gitu kan. Ya melanggar juga undang-undang persaingan usaha yang tidak sehat gitu kan, monopoli yang tidak boleh. Undang-undang nomor 5 tahun 99 ya kan, karena dia menunjuk hanya Traveloka dan Tokopedia, 2 unicorn, padahal unicorn lebih dari 2. Belum lagi apakah harus unicorn, kan bisa UKM, startup baru dan sebagainya. Kita juga sebagai PPIU itu siap. Banyak yang sudah terbiasa, yang terbiasa vendor, wholesaler kan gitu ya, udah biasa itu. Jadi masalah hanya masuk nuansa atau era digital itu mudah gitu, bukan sesuatu yang aneh dan nggak mesti dimonopoli oleh Traveloka, Tokopedia. Berarti dia melanggar undang-undang itu. Ini yang kita harapkan mungkin dari pihak Kemenkominfo bisa mempertimbangkan karena banyak sekali pertimbangannya ya terkait dengan hal ini. Bahkan sedikit Mbak, bukan hanya monopoli, tapi ini kan kolusi. Ya kan, itu tidak boleh membawa hanya 2 perusahaan kemudian melakukan MOU dengan Saudi kan, berarti ada kolusi di situ. Berarti undang-undang KKN ya telah dilanggar. Oke, baiklah. Kita masih akan terus membahas mengenai tema hari ini, bolehkah unicorn non-muslim terlibat dalam penyelenggaraan ibadah umroh ya. Tetap bersama kami, Rindu Baitullah akan segera kembali usai jeda.